Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Wa alaikum bil amri rafiq. Itiba'lah kalian kepada Rasulullah SAW dan janganlah kalian mengada-ngada dalam urusan agamanya. Sungguh kalian sudah dicukupi dengan sunnah-sunnahnya. Dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan urusan terdahulu, yakni perkara yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam perkara apapun beliau sudah menjelaskan segala yang dibutuhkan seorang muslim untuk selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita. Maka berbahagialah kalau kita termasuk orang yang diberikan taufik untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dalam segala urusan kita. Yang ketiga, hadirin ya, ketiga, orang yang berpegang teguh dengan sunnah termasuk orang yang mengagungkan Allah dan syariatnya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah termasuk orang yang mengagungkan Allah yang mengutusnya dan syariat yang telah dicontohkan. Dalam surat An-Nisa ayat 64 sangat dijelaskan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar rasul itu ditaati dengan seizin Allah. Artinya kalau orang itu meremehkan sunnah, menentang sunnah, berusaha menghalangi terlaksananya sunnah, maka hakikatnya ia sedang meremehkan Allah, menantang Allah yang telah mengutusnya. Dan orang yang mengamalkan sunnah berarti ia mengagungkan Allah yang telah mengutusnya, mengagungkan Allah yang telah menetapkan syariatnya, yang telah menetapkan rasulnya untuk ditaati. Maka pikirkanlah baik-baik saat kita ditawarkan satu sunnah, jangan terburu-buru langsung menampiknya. Perhatikan, ambil dan amalkan, itu tidak ada kerugian dan penyesalan di akhirnya. Namun kalau kita sunnah ini, hati-hati, yang kita remehkan adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ketika kita dipanggil oleh Bapak Kodim misalnya, kita begitu sopan di depannya, ya, tidak cengengesan. Tapi yang panggil Allah, ya, yang menyeru Rasulnya, terkadang kita gampang. Hati-hati, jangan jadikan Allah dan Rasul kita di belakang punggung kita, tapi hendaklah kita siap sami'na wa ata'na kepadanya semampu kita. Itu jalan selamat. Kemudian yang keempat, rahimakumullah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah itu, katakanlah kepada mereka, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai, mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah dalam semua urusannya, Allah sudah mengatakan Allah akan mencintainya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan memberikan hal-hal yang bermanfaat buat hidup dan kehidupannya. Dan orang yang telah dicintai Allah tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan hadirin sekalian termasuk orang yang diberikan taufik untuk berpegang teguh dengan sunnah. Inilah cara terbaik untuk memperbaiki sisa umur kita. Karena Nabi sudah mengingatkan, barang siapa berbuat baik di sisa umurnya, maka ia diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Namun siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa di sisa akhir umurnya, di sisa umurnya, maka dosanya di masa lalu dan di sisa umurnya akan diperhitungkan atau akan diberikan hisabnya atau diberikan siksanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pedoman dalam memahami atau dalam mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Dan sebelum diakhiri, saya ingin bacakan apa yang dibacakan Rasulullah SAW kepada orang yang hadir di majelisnya. Mudah-mudahan doa ini bermanfaat buat kita semua. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak.
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mentaati yang menghantarkan kami ke dalam surga. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keyakinan akan janji-Mu yang meringankan kami dalam menghadapi berbagai musibah di dunia. Wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna. Ya Allah, limpahkanlah kenikmatan pada pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah itu semua senantiasa menyertai kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, balaslah orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan Kau jadikan musibah itu ya Allah menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami dan akhir dari pengetahuan kami, dan jangan Kau serahkan kami ya Allah kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.